Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kita bagi-bagi cerita, ngobrol-ngobrol santai ya. Jadi ini ada sahabat kita yang bertanya, Bang Andi, saya memiliki adik yang sangat degil, nakal ya. Degil tuh sama dengan nakal atau bandel. Suka melawan sama orang tua, sama bini saya pun melawan sama saya, melawan. Diarahin nggak denger ya kan. Saya sudah nasihati tapi nggak berubah-berubah juga. Bagaimana bang biar berubah? Saya sudah berdoa tapi juga nggak berubah ya. Jadi di sini kita harus pahami, terkadang antara mengatur dan mengajak itu beda-beda tipis ya. Mengajak dan mengatur atau mengatur dengan mengajak. Jadi sewaktu kita menasehati orang lain, cobalah kita cari tahu dulu kita itu mengatur atau mengajak. Kita mengajak atau mengatur. Ya. Kalau mengatur itu itu ada unsur paksaan. Harus kau lakukan, harus kau ikuti. Ya, itu kalau mengatur. Tapi kalau mengajak ada pilihan. Kalau mengajak itu dia tidak merasa dipaksa. Syukur-syukur mau. Nah, kan gitu. Kalau mau silakan, nggak mau ya sudah. Itu kita nggak ada beban. Tapi kalau kita mengatur, nah di sini banyak ketika kita sudah memberi nasihat, nggak didengar, nggak diikuti, di situ kita gondok, kita marah, kita kesel, kita merasa capek, lelah. Bubuih mulutku tiap hari ceramah, nggak ada yang mau dengar, nggak ada yang mau ikuti. Setiap hari ku nasihati, nggak ada yang mau berubah. Nah itu namanya mengatur. Dan yang kedua, dalam berbagi nasihat juga kita harus pahami tentang vibrasi ya. Vibrasi ini kalau kita paham, enak. Kita kepada orang lain tuh bisa apa ya? Bisa nyambung gitu. Ya. Karena apa? Kalau di diri kita sudah ada energi amarah, maka akan sampai kepada orang itu marahnya. Yang masuk ke hati orang itu marahnya kita. Nasihat kita nggak dia dengar lagi. Karena yang nyampe itu marahnya dulu. Sama juga kita menasihati anak, menasihati keluarga, menasihati sahabat. Kalau di hati kita itu masih ada amarah, yang sampai ya marahnya. Jadi orang kalau sudah dimarah-marah kira-kira ikut nggak tuh nasihat kita? Pasti nggak mau ikut. Ya. Ya seperti Rasulullah, kita belajar dari kisah Rasulullah. Ada ayat di Al-Quran, berkat rahmatku lah engkau berhati lemah lembut, kata Allah. Andai kata engkau bersikap keras, pasti tak ada yang mau mengikutimu. Ya. Jadi maknanya dari ayat itu harus lembut. Ya. Kita menyampaikan harus lembut, jangan pakai marah, jangan pakai ego, jangan pakai kesel. Nah, sudah capek nih kita nasihati. Ya sudah, tugas kita kan hanya mengajak. Itulah maknanya. Tugasmu hanya menyampaikan saja, maknanya mengajak. Bukan mengatur, bukan memaksa. Nggak ada paksaan dalam berbuat kebaikan. Ya. Jadi kita belajar dari cara Rasulullah. Diajak masuk Islam nggak mau. Ya. Disiarkan Islam nggak mau. Sampai-sampai Rasulullah dihina, dimaki, dicaci, ya kan? Bahkan ada seorang buta yang
selalu memfitnah Rasulullah, menjelek-jelekkan Rasulullah. Kalau kita dijelekkan orang di belakang aja gitu udah sakit hati. Ini langsung orangnya yang mengata-ngatai Rasulullah karena dia buta, tapi Rasulullah tetap bersikap baik. Itulah vibrasi energi yang baik masuk dia, sehingga seorang buta itu juga masuk Islam kan. Memang beratlah, kelas kita kan nggak mungkin lah sama kayak Rasulullah, tapi setidaknya ya kita berusaha. Sekarang gini lah, tanya dulu sebelum kita berkata-kata tuh, makanya kita wajib bertanya pada diri. Aku mau ngomong nih, aku mau menasehati nih, ini karena egoku atau karena Allah? Murni karena Allah. Kalau kita memang terdorong, ada dorongan dari dalam diri, nasihatilah adikmu itu. Nah itu kan enak. Dan ketika kita menyampaikan, kalam itu masuk. Tapi kalau kita nggak mengandalkan Allah, nggak membawa Allah, ya kosong. Kalimat dan kata-kata yang keluar dari lisan kita juga nggak ada daya. Dan yang sampai kepada adik kita itu ya sebatas amarah. Ya. Jadi gimana nih Bang? Nggak mungkin saya diamin adik saya salah jalan. Saya ingin dia berubah lebih baik. Banyak-banyak didoain. Itu aja yang bisa kita lakukan. Ya. Kita dengan lisan, mengajak dengan lisan sudah. Nggak dengar. Ya mungkin cara kita salah. Cara kita mengatur, bukan mengajak. Nah, itu perbaiki dulu. Coba besok nasihati lagi, tapi dengan cara mengajak. Ngomong dengan penuh kasih sayang. Hati kita harus ada kasihan. Misalnya gini lah, aduh sayang aku sama adikku, salah jalan dia, sampai kapan dia salah terus, aku mau ngajak dia ke jalan yang benar. Rasa sayang kita itu kita bawa. Jangan begitu kita nasihatin marah, ya nggak masuk, ya kan? Makanya saya pun punya adik yang nggak mau dengar, dinasihati nggak dengar, dinasihati nggak. Akhirnya saya diam, ya kan? Ya udahlah, terserah kamu mau apa. Yang penting aku sudah menasihati, yang penting aku sudah mengajak yang bagus. Kalau nggak mau didengar nasihatku ya sudah. Ya, jadi hati kita nggak kotor. Hati kita nggak gondok aja bawaannya. Ya, di situ bawa bukti hanya Allah yang bisa membolak-balik hati manusia. Nggak bisa kita mau merubah orang biar baik, mana mampu kita. Ya, nggak mampu. Jadi cara yang terbaik doain. Doain terus. Jangan kita lihat orangnya kesel, lihat orangnya gondok, ya kan? Jadi doain, ya Allah biar terbuka matanya, ya Allah, biar bisa melihat kebenaran, ya Allah, kasihlah hidayah adikku, ya Allah, biar berubah dia. Nah, gitu. Sering-sering kita doakan kebaikan. Lalu ajak dengan cara menasihati, bukan dengan cara mengatur. Mengajak yang bagus, ya. Makanya saya di channel YouTube ini, semua ini kan hanya sekedar bagi-bagi cerita, bukan saya ngatur teman-teman harus ikuti kata saya, enggak. Yang mau ya syukur, nggak mau ya sudah, ya kan? Nggak ada paksaan. Nah, makanya yang masih mau dengar ucapan saya ya syukur, kalau nggak mau ya sudah, diam saya. Nggak mau lagi saya nasihati, untuk apa, ya kan? Tinggal kita tunggu aja nanti Allah yang merubah hatinya, kan gitu. Jadi biar kita nggak kotor, ya. Jangan pernah mampu. Di situ juga ada ego. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus dengar, kamu harus berubah. Kita atur pula orang lain. Memang bukan orang lain Bang, adik saya sendiri kok, bukan orang lain. Saya kan punya tanggung jawab sebagai abang. Betul. Tapi cari dengan cara mengajak.
jangan mengatur. Kalau mengatur nggak ada yang mau dengar, kita pun nggak mau diatur, kita pula ngatur orang lain, ya kan? Diri kita aja sendiri nggak mau diatur-atur orang, ini kita pula ngatur orang. Jadi caranya nasihati dengan niat mengajak. Sudah bang, udah capek, udah tebal itu, kalau dibukukan nasihat saya itu udah berapa buku itu. Nggak denger juga dia bang, ya udah diamin ya, nggak usah peduli lagi, nggak usah open lagi, biarin. Akhirnya kita main secara batin ya. Dan itu kan secara zohir sudah ngoceh-ngoceh, kita sudah apa istilahnya, kita sudah bebuwe mulut kita nasihat nggak dengar juga. Main secara batin. Macam mana bang secara batin? Ya doain. Saya sering minta sama Allah. Ketika jumpa orangnya, lihat sikapnya nggak baik, lihat perangainya yang belum berubah lebih baik, ya Allah sayangilah adikku ya Allah. Sampai kapan dia kayak gitu ya Allah? Nah, doain terus, yang sering doain. Nah, coba kita hitung-hitung ya. Pasti kebanyakan kita itu marah daripada mendoakan. Paling mendoakan sekali aja, habis itu marahnya tiap hari. Itu kebanyakan kita. Ya. Doanya yang dibanyain. Karena apa? Belum tentu sekali doa langsung Allah makbulkan. Belum tentu kita sekali berdoa langsung kabul. Jadi sering-sering banyak-banyak berdoa. Lihat adik kita doa, lihat adik kita doa. Ya, itu namanya bekerja secara batin. Nggak perlu ngoceh-ngoceh lagi, diam aja udah, nanti berubah itu insya Allah. Ya. Jadi untuk sahabatku, saudaraku, mudah-mudahan paham ya, ini juga energi, ini juga kita harus pahami. Semua makhluk memiliki energi, baik benda mati maupun benda hidup. Ya. Apalagi yang hidup. Ya. Yang hidup ini punya energi lebih besar lagi, lebih terasa lagi, cuma kita banyak nggak paham. Contoh gini. Kita lagi marah nih sama orang. Ngomel lah kita sama orang itu kan. Begitu kita ngomel, pasti orang tersebut ikut marah. Kok bisa ketularan marah kita? Berarti kan energi amarah kita tuh nyampe ke mereka. Kita emosi, dia lebih emosi. Kita ngamuk, dia lebih ngamuk. Kenapa bisa begitu? Itu namanya vibrasi energi. Nah, ini yang banyak orang nggak paham. Makanya kita dalam menasihati orang, dalam berbicara, lembutlah ya. Jangan tunjukkan ego kita, tunjukkan marah kita, suruh yang baik, tapi kita marah-marah pula, siapa yang mau dengar? Orang udah benci duluan sama kita, lihat muka kita benci, lihat nasihat kita benci, nggak ada yang mau dengar. Jadi biar nggak nyampe tuh namanya amarah itu, ya kita damai dulu dengan diri sendiri, tenangkan dulu hati kita. Nah, baru kita ngomong. Nah, kita ngomong dari hati ke hati, biar tersentuh dia, berubahlah. Nah, insya Allah nanti berubah itu. Jadi cara yang terbaik, yang pertama, perbaiki cara kita menasehati. Itu nasihatnya mengajak apa mengatur? Kalau mengatur, yakin gak ada satu orang pun mau dengar. Kalau kita hanya sekedar ngajak, tapi kalau saya ngajak bang, numpang lalu aja bang, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya itulah, disitulah letak kesabaran kita. Awak lembut gak dengar dia bang, maunya dikerasin. Ya kan? Disitu letak kesabaran. Jangan sekali kita nasihat udah capek, habis itu kita gondok, kesel. Ya, intinya gini, disitu bawah bukti gak ada yang bisa merubah orang lain ya, hanya Allah yang bisa merubah. Hidayah itu dari Allah. Jadi kita jangan merasa mampu. Nah, jadi perbaiki cara kita menasihati. Satu. Yang kedua, sudah nasihat, udah bebuih mulut gak dengar juga, main secara batin, banyak-banyak mendoakan ya, insya Allah nanti berubah. Udah nggak usah lagi kita banyak tegur, banyak cakap, banyak ngomong, nggak usah.
diemin aja, tapi kita secara batin kerja terus, yaitu sering-sering mendoakan. Insya Allah nanti berubah itu. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.